Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Renungan siang kita pada hari ini mengambil tema Tak Pernah Sendiri. Bacaan dari Mazmur 121 ayat 1-8. Perkenankan saya membaca ayat yang kedua dan yang ketiga saja yang bunyinya seperti demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di sebuah desa ada tradisi untuk anak laki-laki yang sudah cukup umur untuk dibawa ke dalam sebuah hutan dengan mata yang tertutup dan diantar oleh seorang laki-laki dewasa yang bukan keluarganya. Ketika hari sudah mulai gelap, tutup matanya dibuka dan pengantarnya itu meninggalkannya seorang diri. Ia akan dinyatakan dulu sebagai laki-laki dewasa kalau tidak berteriak atau menangis hingga malam berlalu. Ketika cahaya pagi mulai terang, ia melihat ke sekelilingnya dan sangat terkejut sekali ketika ia melihat ayahnya berdiri tidak jauh di belakangnya dengan golok terselip di pinggangnya dan dalam posisi siap melepaskan anak panah agar tidak ada binatang buas yang mendekati anaknya itu. Sang ayah menjaganya sepanjang malam sambil berdoa agar anaknya itu tidak berteriak atau menangis. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin kita sering merasa bahwa Tuhan seakan-akan meninggalkan kita sendirian. Sendiri di tengah pekatnya malam, sendiri merangkak dalam ketidakpastian, sendiri bergumul melawan penderitaan, dan sendiri menguatkan langkah menembus lorong kepahitan. Kita mungkin pada saat ini juga bertanya, di mana Tuhan? Kok pandemi ini tidak beres-beres, tidak cepat berakhir? Sudah 14 bulan. Dalam waktu 14 bulan, begitu banyak orang yang meninggal karena virus corona. Kalau Tuhan ada, apakah Tuhan tidak sayang kepada umatnya dengan membiarkannya menderita karena virus corona? Ekonomi kita sudah semakin sulit karena semakin sulit orang mendapatkan pekerjaan atau juga dalam bekerja dan berusaha. Anak-anak kita tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya secara langsung. Kita tidak bisa lagi berkegiatan di gereja. Mungkin kita bertanya, di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pemazmur mengingatkan kita semua tentang Tuhan yang tidak akan pernah jauh, bahkan tidak pernah terlelap demi menjaga anak-anaknya dari panah api si jahat. Matanya selalu mengawasi semua orang yang bernaung di bawah sayap perlindungannya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Mazmur 121 ayat 2 dan 3. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seringkali kita tidak menyadari dan peduli akan kehadiran Allah dalam hidup kita.
Kita dibutakan akan kehadiran Allah oleh kesibukan-kesibukan kita, oleh kepentingan-kepentingan kita, dan juga oleh keegoisan kita. Semuanya mendenggelamkan kita. Semua ini membuat kita tidak menyadari bahwa Dia, Tuhan, adalah Allah yang tidak pernah jauh, yang tidak pernah mengecewakan, yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Sedangkan virus corona tidak beres-beres, karena seringkali banyak orang tidak peduli dan tidak menjaga protokol kesehatan. Tidak menjaga protokol kesehatan itu tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak, tidak mau cuci tangan, dan maunya berkerumun. Padahal Tuhan sudah mengingatkan kita semua dan menolong kita dengan berbagai cara. Kalau kita mau merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan, ya, kita harus mengikuti cara Tuhan dan bukan cara kita. Cara Tuhan menolong kita adalah Tuhan menginginkan kita menjaga protokol kesehatan, mengikuti vaksin. Setelah itu tetap menjaga protokol kesehatan, bukan setelah divaksin kita bebas. Kemudian kita berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Tuhan memberikan akal pikiran kepada kita untuk bisa melakukan itu semua. Jadi ingatlah bahwa Tuhan senantiasa dekat merengkuh kita. Tuhan tidak pernah pergi menjauh dari hidup kita. Dan kitalah yang perlu terus menyadari bahwa Tuhan dekat dengan kita dan mengikuti setiap cara Tuhan dalam menolong hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.